Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Very My Daily. Nah, untuk kali ini saya ingin berbagi informasi tentang tes kemampuan komputer ataupun tes mendekati wawancara ya untuk penerimaan calon anggota PPS. Apa sih yang dimaksud dengan tes kemampuan komputer? Yaitu salah satu tahapan dalam proses seleksi penerimaan calon anggota PPS. Tes ini terdapat dalam urutan mendekati proses seleksi wawancara ya, sehingga sangat-sangat disayangkan jika setelah melewati berbagai tahapan awal kita mengalami kegagalan hanya di proses tes kemampuan komputer ini ya teman-teman. Tes kemampuan komputer di sini merupakan pengetahuan dasar ataupun skill yang kita miliki bagi seorang anggota calon PPS, dan tes yang diberikan biasanya berupa Microsoft Word dan Microsoft Excel. Sangat jarang sekali ya untuk PowerPoint, yang sangat sering untuk digunakan yaitu hanya dua itu saja. Hanya dalam pemberian tes ada beberapa jebakan ya teman-teman, yang dirancang sedemikian rupa untuk mengetahui sampai di mana kemampuan calon anggota PPS itu tersebut, supaya memahami dan bisa menggunakan aplikasi tersebut ya teman-teman. Untuk melihat tips dan jenis tesnya, silahkan subscribe channel ini ya, dan jangan lupa like-nya. Semoga bermanfaat. Nah, ini adalah tesnya ya teman-teman. Untuk tes Microsoft Word, di sini teman-teman akan disuguhkan beberapa pertanyaan ya, supaya teman-teman bisa memahaminya. Simak sampai selesai ya. Nah, yang di awalan ini teman-teman hanya untuk merubah font Times New Roman, kemudian font size-nya ukuran 12, batas atas kiri bawah dan kanan 2,5 cm, dan jarak spasi itu 1 cm. Simpan kemudian di dokumen ya teman-teman, dan buat folder sesuai nama peserta tes. Jangan lupa simpan di dokumen dan buatlah nama folder sesuai nama peserta tes. Nah, biasanya diberikan waktu maksimal 5 menit. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini yang sudah jadi teman-teman, seperti ini. Oke. Nah teman-teman, biasanya untuk file materinya itu sudah ada ya seperti ini, tetapi ini masih acak ya. Untuk font dan lain-lain belum ditentukan sesuai pernyataan dari KPU sendiri. Nah, untuk menggantikannya kalian teman-teman jangan sampai lupa untuk menampilkan menu ribbon. Cara menampilkan menu ribbon sendiri, teman-teman bisa klik tanda panah ini, oke, kemudian klik yang minimize ribbonnya, diklik, oke. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian kita yang pertama disuruh untuk mengganti semua font Times New Roman. Nah, kita klik CTRL-A, kita ganti, cari Times New Roman. Oke, sudah. Kalau misalkan seperti ini berarti sudah ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu font size ukuran 12. Kita ganti ukurannya menjadi 12. Nah, seperti ini berarti sudah ya teman-teman. Oke. Kemudian yang ketiga, apa yang kita suruh ya? Batas atas kiri bawah dan kanan yaitu 2,5 cm. Nah, misalkan seperti ini kan masih inci nih ya teman-teman. Untuk menggantinya bisa klik di menu option, kemudian klik word option, klik ya word option, kemudian klik menu advance. Oke, kita ganti yang dari inci ke centimeter, kemudian klik OK. Nah, kalau misalnya seperti ini sudah jadi ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa klik page layout, oke. Kemudian klik yang page setup. Nah, diklik, kita ganti topnya itu 2,5. Kemudian yang di bawahnya itu juga 2,5. Yang di bawahnya ini 2,5. Maaf ya, tadi yang di kiri maksudnya. Kemudian yang di kanannya 2,5. 2,5. Oke. Klik OK. Nah, sudah ya.
Kemudian perintah selanjutnya yaitu jarak spasi yaitu 1. Nah, teman-teman bisa blok dengan cara klik CTRL-A. Nah, spasi itu adanya di home. Kemudian teman-teman klik ini ya, line spacing. Kita ganti menggunakan 1. Nah, sudah benar ya kalau misalnya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian setelah itu apa lagi? Untuk ukurannya itu A4. Ini belum ya, belum saya tulis, maaf. Untuk ukurannya itu ukuran A4. Biasanya seperti ini, ukuran A4. A4. Maaf, saya belum menuliskannya. Ukurannya itu A4 ya, teman-teman. Size-nya A4. Nah, biasa seperti ini ya, teman-teman. Oke. Kemudian apa lagi? Simpan di dokumen dan buat folder sesuai nama peserta tes. Oke, cara menyimpannya itu klik file ini, kemudian klik save as, kemudian Word dokumen, kita klik ya dokumen. Oke, kita menggunakan folder ya, new folder, klik kanan, new folder. Oke, klik namanya itu Ferry. Oke, klik 2 kali. Oke, kemudian klik save. Nah, seperti itu ya teman-teman. Maksimal waktunya itu 5 menit. Mungkin itu saja dari saya ya. Kita next ke Microsoft Excel. Nah, teman-teman, untuk Microsoft Excel-nya seperti ini ya. Kita harus menggunakan tanda petik sebelum nomor ataupun angka ya untuk mengisi NIK. Contoh misalkan 75 65 06 10 99 00 01. Di bawah, di pinggirnya itu harus dikasih tanda petik supaya tidak salah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kita tidak menggunakan tanda petik, contoh ini ya, nah kita tekan enter, akan salah tampilannya ya. Kita harus menggunakan tanda petik. Kita enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk tanggal lahirnya itu kita harus menggunakan tanggal lahir yang sesuai. Contoh misalkan 6 atau bulan 10 atau bulan 1994. Tekan enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk penjumlahannya kita menggunakan 2 rumus. Rumus yang pertama, contoh ini ya. Rumus yang pertama kita menggunakan 145 untuk laki-laki dan perempuan 95. Teman-teman bisa menggunakan sama dengan, kemudian diklik laki-laki yang ini jumlahnya, oke, ditambah, kemudian diklik lagi ya yang perempuannya ini, kemudian tekan enter. Nah, ini bisa. Kemudian rumus yang kedua yaitu kita masukkan sesuai yang tertera di atas, 145, kemudian perempuan 95. Nah, untuk jumlahnya itu sama dengan sum, buka kurung, klik jumlah laki-lakinya, oke, dan kita geret ke jumlah yang perempuannya. Kita tutup kurung, klik enter, maka tampilannya pun akan sama ya. Misalkan kita rubah menjadi 80, kita enter. Nah, untuk tampilan ininya itu akan berubah dengan sendirinya. Untuk perempuan yang rumus kedua juga sama, kita misalkan dirubah dengan 80, kemudian kita klik enter, tampilan penjumlahannya pun akan berubah sesuai rumus yang tertera. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jikalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.